Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan lanjut kembali belajar tentang web design. Untuk materi ini kita akan belajar tentang prototyping dan beberapa animasi-animasi yang mungkin bisa kita gunakan sebagai penyempurna dari desain website kita. Oke, masih di Figma. Saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat layout-layout seperti ini, ya, karena sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Jadi hari ini saya akan lebih banyak biar teman-teman paham tentang beberapa interaksi antar frame di sini atau beberapa komponen yang bisa kita gunakan. Dan untuk desain ini saya sudah ambil atau duplikat dari beberapa file-file komunitas ya. Jadi ada Landify di sini yang dibuat oleh Arafine Little Jack ya. Terima kasih karena sudah membuat karya yang bagus. Lalu juga saya menggunakan Iconly ya di sini untuk icon-iconnya. Lalu untuk login page-nya saya mengambil dari Olasupo ya di sini. Jadi sangat beruntung kita karena di community ini banyak banget yang bisa kita gunakan. Dan untuk teman-teman, untuk mendapatkan file-file seperti ini, teman-teman bisa pakai yang namanya komunitas ya. Jadi ketika teman-teman buka Figma seperti ini ya, Figma, lalu tunggu beberapa saat, lalu di sini ada yang namanya Figma Community. Oke. Nah, di sini ya ada community ya, dipilih saja, nanti teman-teman bisa mengambil file-file seperti ini untuk latihan ataupun project kalian. Oke, saya akan lanjutkan. Hari ini tentang prototype ya. Prototype-nya dari semua komponen yang sudah saya gunakan di setiap frame di Figma. Di sini ada menu prototype ya. Kalau kita cek di sini. Ya. Setiap prototype itu memungkinkan kita bisa menjalankan interaksi antar satu frame dengan frame lain. Sebagai contoh, untuk page home ya di sini, frame home, misalnya di sini ada login. Ya, untuk menghubungkan animasi ke sini, jadi kita pilih login page-nya ya di sini. Oke, sorry. Jadi saya pilih button login-nya di sini, saya klik ya. Oke. Saya pilih login-nya. Nah, di sini muncul ada tanda plus gini ya. Ya, kita bisa langsung tarik saja ke sini, tahan, tarik ke sini. Atau kita bisa menambah dengan tanda plus di sini. Lalu, untuk interaksinya kita pilih. Ngapain nih interaksinya? Satu, misalnya saya ingin ketika diklik, maka dia ngapain? Nah, di sini ada navigate to ya, maksudnya adalah dinavigasikan ke halaman baru. Oke. Ketika saya navigasikan ke halaman baru, tinggal pilih ke login page-nya. Oke, login page adalah halaman ini. Oke. Lalu untuk animation-nya, teman-teman bisa memilih bentuk perpindahannya apakah menuju dari right to left, left to right, top to bottom, atau bottom to top. Nah, di sini juga ada pilihan beberapa animasinya. Lalu unik untuk durasinya. Durasi animasi itu berjalan. Oke, saya sudah menambahkan satu prototipe ya, melakukan navigasi ke halaman login page. Nah, sekarang saya run di sini. Oke, saya run sebentar. Oke, saya tutup biar tidak berat ya. Oke, ketika saya run, maka dia akan menjalankan salah satu demonstrasi sederhana ya. Saya buat fill aja seperti ini biar teman-teman bisa melihat. Oke, tadi sudah ada login ya. Login tadi kita tambahkan navigate ya ke frame login. Oke, sekarang saya tambah login. Klik loginnya, on klik. Oke, nah sekarang dia sudah pindah ke halaman login. Nah, untuk kembali ke sana, kita perlu mengaktifkan ini nih. Saat ini belum aktif kan? Nah, sekarang kita klik ini, lalu saya tambahkan lagi, drag ke sini, ke halaman yang tadi, yang home. Oke, on klik sama navigate to home. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Maka si Figma telah memberikan satu animasi baru. Oke, kita buat fill seperti ini. Ya, kita klik back, nah dia akan ke home. Kita login, dia ke sini, lalu kita back lagi. Oke, itu satu ya untuk menambahkan navigate ya. Oke, selain itu kita juga bisa memungkinkan membuat overlay. Nah, overlay itu akan saya contohkan. Di sini saya tambahkan ya, tambahkan ada menu di sini ya, stack overlay di sini. Nah,
Ketika kita menggunakan overlay, kita pilih saja apa yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, di sini saya tarik ke overlay ini. Oke, nah di sini ya. Nih, jadi dia saya arahkan ke overlay frame 1. Nah, di sini sudah disediakan nih. Di sini saya pilih on click, lalu di sini bukan navigate, tapi open overlay. Nah, ketika open overlay, dia buka frame apa? Frame open overlay 1. Nah, di sini overlay-nya posisinya bisa kita gunakan secara center, top left, top center, top right, ada bottom left, ada bottom center dan sebagainya. Ataupun manual. Kita bisa menempatkan posisinya tuh secara bebas, tapi saya akan gunakan default top left ya di sini ya. Nah, teman-teman, ketika kita klik close di sini dan add background behind overlay, kita contohkan ya, dia animasinya masuk dari sisi kiri ke kanan. Oke, saya jalankan, saya run sebentar, teman-teman nunggu proses open overlay-nya, lalu sini fill-nya saya ini. Nah, tadi saya tambahkan open overlay di sini untuk membuka overlay baru. Ketika saya klik di sini, tik, nah dia muncul overlay menu. Nah, di sini langsung terlihat lebih gelap ya, ada background-nya, behind background-nya, jadi di sini lebih gelap, jadi menutupi frame sebelumnya. Lalu ketika saya klik di sini, nah dia akan menutup. Nah, ini karena saya aktifkan close when clicking outside sama add background behind overlay. Dan untuk animasinya teman-teman bisa sesuaikan sama durasinya. Ya, durasinya misalnya mau diperlambat nih 1500 gitu ya. Ini saya jalankan, maka ketika saya jalankan di sini, oke, saya ulangi lagi di sini fill. Ketika saya ini klik, nah dia lebih lambat gitu ya. Nah, di sini kita bisa menutup langsung seperti ini. Oke. Nah, di sini, oke, saya tutup juga, sorry. Nah, agar terjadi drag drop, kalau saat ini itu kita jalankan seperti ini, ya, di ini kita jalankan saat ini. Nah, dia muncul. Nah, kita belum bisa nge-drag gitu ya, nge-drag seperti ini. Agar bisa menutupnya, kita tinggal klik overlay-nya ya di sini ya. Oke, di sini kita tambahkan nih interaksi ya. Jadi kita tambahkan interaksi ke halaman home. Oke. Nah, di sini bukan on click lagi, tapi on drag. Oke, on drag-nya ngapain? Ya, on drag-nya disuruh untuk close overlay. Oke. Jadi saya run kembali di sini. Nah, saat ini saya gunakan overlay dulu ya. Di sini saya fill lagi. Nah, saya jalankan overlay seperti ini. Lalu ketika saya tahan dan drag ke arah kiri, dia juga akan menutup, gitu ya. Saya ulangi, di sini dia akan menutup. Nah, seperti ini. Jadi overlay ini bisa kita gunakan dengan cara on drag juga. Tadi telah belajar on click, ada on drag juga. Ada well offering juga. Nah, contoh-contoh lain. Untuk implementasi on drag, saya contohkan di sini. Saya buat di home ini ya, di home ini saya ingin misalnya ini tarik ke atas nih. Nah, implementasi dari overlay ini teman-teman bisa digunakan dengan cara adalah kita pilih frame ininya ya, lalu saya tambahkan interaksi kemana? Ke frame ini. Oke, ke frame yang bawah gitu ya. Lalu di sini ada on drag, lalu di sini adalah open overlay menuju ke frame 2, tapi dia dari bawah ke atas. Oke. Nah, dia animasinya juga dari bawah ke atas. Saya sesuaikan di sini. Oke, saya run kembali di sini ya untuk overlay-nya, sehingga ketika saya tarik seperti ini, nah dia sekarang bisa nih teman-teman tuh bisa ditarik ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, atau saya kita tutup di sini ya, bisa. Oke, saat ini kita bisa seperti ini, tapi kita belum bisa tarik ke bawah nih. Jadi di sininya tambahkan lagi ke sini ya, ke home. Oke, di sini adalah on drag, lalu di sini adalah close overlay. Oke, kemudian saya run di sini, langsung setelah saya run, saya coba fill dulu seperti ini. Nah, di sini saya tarik. Lalu bisa ditutup ke bawah.
tarik ataupun diklik ininya. Ini ya, ini bisa ya seperti ini. Nah, itu contoh untuk overlay ya, navigate sudah, overlay udah. Lalu misalnya kalau mau teman-teman mau membuat animasi dengan hovering dan start animate juga bisa. Sebagai contoh untuk home-nya di sini saya duplikat di sini ya. Saya sudah memiliki dua home yang sama bentuknya. Nah, di sini ya, oke. Nah, yang ini ya, teman-teman, ya, yang ininya saya arahkan ke home duplikat tadi. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini. Lalu yang ini ya, yang ini juga saya arahkan kembali ke sini. Oke, di sini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, yang ini ya, yang ini kan menavigasi ya ketika diklik, tapi kita ganti dengan on while hovering. Nah, navigasi kemana? Ke home animate yang ini. Lalu di sini bukan move in, tapi kita ganti dengan smart animate. Oke, oke. Nah, sekarang yang ini ya, yang ini juga ganti dengan navigate sama ya, tapi di sini dengan smart animate. Oke, sama. Nah, bedanya adalah yang ini posisinya gambar ininya ya, gambar ininya lebih diataskan ya, itu posisi lebih atas dari ini, sehingga ketika kita run ya teman-teman, kita jalankan sebentar, itu muncul seperti ini ya. Saya kecilkan dulu fill scale-nya. Nah, tuh dia bisa bergerak ya, ada animasi ya menggunakan smart animate gitu ya. Ketika saya sorot, ketika saya hover, dia menjalankan gitu ya, menjalankan animasi gitu. Jadi di sini kita telah belajar tiga jenis prototyping ataupun interaction. Ada navigate ya dengan diklik, tadi ada offering dengan open overlay gitu ya. Nah, di sini. Nah, teman-teman, yang saya tunjukkan tadi contohnya yang ini ya, yang apa namanya, untuk menampilkan overlay ini ya. Di sini, oke. Di sini kan open overlay-nya kita posisinya top left ya. Misalnya kita ingin manual gini, itu pun bisa. Nah, kalau manual itu bisa kita tempatkan di mana-mana. Misalnya tadi kita ingin tempatkan di sini. Nah, di pojok sini ya. Oke. Oke, sekarang kita run kembali untuk posisi open overlay-nya, posisinya. Oke, sekarang saya fill-kan dulu. Nah, sekarang saya klik di sini. Nah, dia pindah ke sini ya. Nah, jadi sesuai dengan posisi kita di sini. Lalu untuk masuknya kita rubah animasinya dari sini. Nah, saya sarankan lagi. Maka yang terjadi adalah teman-teman bisa melihat perbedaan di sini ya. Saya kecilkan. Nah, saya klik. Nah, dia munculnya dari sebelah kanan ke kiri ya, right to left. Di sini kalau kita merasa terlalu lama, ini bisa atur lagi. Nah, misalnya 500 milisecond. Nah, biar lebih cepat itu maksudnya. Oke. Jadi saya jalankan di sini ya. Oke, saya ulangi lagi di sini ya untuk speed scale-nya ya. Saya sini ya. Sorry, saya fill ini. Nah, saya jalankan. Nah, dia lebih cepat gitu ya. Ya, di sini juga masih berlaku ya. Jadi itu untuk beberapa jenis interaksi dengan prototype yang ada di Figma ya teman-teman ya. Jadi saya pikir ini akan sangat berguna untuk teman-teman. Silahkan dipraktekkan karena nanti untuk project UTS-nya adalah kalian akan membuat beberapa halaman web page disertai dengan animasi-animasi, baik itu navigate, overlay, dan sebagainya. Itu mungkin dari saya cukup tentang prototype di Figma. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri video berikutnya. Terima kasih.